بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma ma ba'du fa inna ahsanal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani wa akhwati al-izzah rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat zuhur Masjid Babu Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama kita bersyukur terlebih dahulu pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas berbagai limpahan nikmatnya, rahmat dan karunia-Nya, keberkahan, keutamaan dan kebaikan sangat banyak, tidak terhingga, tidak terbilang, termasuk nikmat kesehatan dan kesempatan. Yang hari ini kita berada di tanggal 10 bulan Sya'ban, tanggal 10 bulan Sya'ban 1447 Hijriah atau 29 Januari 2026, yang artinya kurang dari 1 bulan atau 20 hari ke depan, insyaallah Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, dengan kemuliaan, dengan keagungan, bulan rahmat, bulan yang dinanti-nanti oleh setiap orang-orang yang beriman, bulan yang dirindukan, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan untuk memupuk bekal kita demi kehidupan di akhirat kelak dengan amal-amal saleh, amal-amal ibadah yang berbalas pahala berlipat ganda. Pada saat yang sama, bulan Ramadan dijadikan oleh Allah sebagai bulan untuk membersihkan dosa-dosa dan juga kesalahan-kesalahan kita. As-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza istinibatil kabair. Salat-salat yang 5 waktu, kemudian Jumat ke Jumat berikutnya, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya sebagai penghapus kafarat dosa-dosa di antara keduanya, manakala dosa-dosa besar ditinggalkan. Sehingga ini kesempatan yang sangat berharga bagi kita sebagai sebuah keutamaan yang Allah berikan pada hambanya untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Sehingga kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita kepada bulan Ramadan dengan penuh keselamatan, dengan penuh afiah, ya, kebaikan kita, dan Ramadan pun menjumpai kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang yang dimana Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan dan kajian kita di kitab Bahjah Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar, Syarh Jawamil Akhbar, karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, sampai di hadis yang ke-10, 9 atau 10? 10 ya, hari ini hadis yang ke-10. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala al-hadis al-ashir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a.
wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal itsmi mislu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Rawahu Muslim. Akhrajahu Muslim fi al-ilm wa Tirmidzi fi wa Abu Dawud fi sunnah wa Ahmad fil Musnad wa Darimi fi al-Muqaddimah. Hadis yang ke-10 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada al-huda, hidayah atau petunjuk ataupun kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala, balasan pahala pun seperti pahala-pahala, balasan-balasan orang-orang yang mengikutinya, dengan tidak dikurangi dari pahala-pahala mereka sedikit pun juga. Sedangkan siapa yang mengajak kepada dolalah, kesesatan atau keburukan atau kejelekan, kejahatan dan lain sebagainya, maka ia akan menanggung dosanya pun seperti dosa orang-orang yang mengikutinya, dengan tidak dikurangi dari dosa-dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim, dia mengeluarkannya dalam Kitabul Ilm. Begitu pula Imam Tirmidzi dalam kitab yang sama, Abu Daud dalam kitab As-Sunnah, kemudian Imam Ahmad dalam Musnadnya, dan Ad-Darimi dalam Muqaddimah. Jamaah di mana Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-10 berbicara tentang dakwah, berbicara tentang seruan dakwah ataupun ajakan, ya, atau propaganda. Tergantung ajakannya, apakah mengajak kepada kebaikan atau kejelekan. Ya. Artinya apa di sini? Selalu dua kubu ini senantiasa berhadap-hadapan dan selalu berhadap-hadapan, ya, bahwa antara kebaikan dan keburukan selalu akan berperang, ya, konfrontasi, berhadap-hadapan, tidak mungkin bisa disatukan. Yang berupaya untuk menyatukan antara yang hak dan yang batil, dia telah melakukan perbuatan sia-sia bagaikan usaha untuk menegakkan benang yang basah. Begitu kata peribahasa. Satu perbuatan yang sia-sia yang tidak mungkin untuk dilakukan. Wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah kamu mencampur adukan yang hak dan yang batil. Ya, karena kebenaran dan kebatilan, ya, tidak mungkin bersatu. Al-huda, petunjuk, dan dolalah, kesesatan, tidak mungkin bersatu. Tauhid dan syirik tidak mungkin bersatu. Bid'ah dan sunnah tidak mungkin bersatu. Dan begitu seterusnya. Di hadapan kita ada dua hal yang selalu berhadap-hadapan sampai hari kiamat kelak. Ya. Karenanya ujungnya dari semua itu adalah surga dan neraka. Tidak ada yang tinggal di tengah-tengahnya, itu tidak ada. Pilihannya cuma dua itu saja. Ima kebaikan, ima keburukan. Apakah dia akan milih jalan yang lurus
atau jalan yang bengkok. Kan begitu ya. Jadi konsep ini menurut saya sederhana dan cukup jelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna dina 'indallahil Islam. Agama yang diridai di sisi Allah adalah Islam, ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain agama Islam, lan sekali-kali tidak akan diterima, lan yuqbala minhu, tidak akan diterima agama itu, dan di akhirat kelak dia termasuk orang-orang yang merugi. Ya, jadi tidak ada pilihan ketiga. Nah, ini berkaitan dengan masalah ajakan atau seruan atau dakwah ini. Jadi kita berada di pihak yang mana? Apakah kita sebagai orang yang mengajak atau sebagai orang yang diajak? Gitu ya. Itu semua pilihan, semua pilihan. Ketika kita mengajak, apa kita mengajak kepada kebaikan atau kepada kejelekan? Ya. Dan ketika kita diajak oleh orang, maka kita akan menurutinya. Mana yang akan kita turuti, mana yang akan kita ikuti? Apakah kita akan mengikuti kebaikan atau kita akan mengikuti keburukan? Tidak ada pilihan ketiga. Tidak ikut dua-duanya misalnya, tidak juga, tidak ada pilihan ketiga. Ya. Namun yang yang diperintahkan oleh agama kepada kita adalah usaha dan upaya kita untuk mengajak kepada kebaikan. Hasilnya mutlak berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya itu mutlak berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang ayat-ayat dakwah. Itu ya satu poin. Poin yang lainnya adalah bahwa kewajiban dakwah atau juga tugas dakwah itu tugas para nabi dan rasul. Tugasnya para nabi dan rasul. Ya. Lau sya'allahu la ja'alan nasa ummatan wahidah. Sekiranya Allah menghendaki, Allah akan jadikan umat manusia itu satu umat, satu generasi, sejak dahulu sampai sekarang. Fakhtalafu, tetapi mereka berselisih. Jadi itulah ya, uniknya manusia gitu. Dan itu sekali lagi hikmah di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Sehingga manusia ini memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda, memiliki jalan hidup yang menjadi pilihannya. Ya, maka ada yang memilih kepada kebaikan dan ada yang memilih kepada kejelekan. Dan siapa yang mengajak kepada kejelekan, jelas yang pertama kali adalah iblis laknatullah alaih. Iblis laknatullah alaih. Jadi kalau kita tarik mundur ke belakang sejarah perjalanan hidup manusia dan jin, kan begitu ya. Sebelum Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan jin terlebih dahulu. Ya. Nah, bagaimana keadaan jin itu sebelum Allah ciptakan manusia Adam alaihissalam? Ya. Di atas muka bumi ini bagaimana perlakuan mereka, tindak tanduk mereka, perilaku mereka, keadaan mereka, begitu ya. Apakah masa jin itu seperti keadaan kita sekarang, eranya manusia? Ya. Dalam beberapa penjelasan yang ada,
tidak seperti eranya manusia di atas muka bumi. Jin di atas muka bumi tanpa ada penuntun mereka di atas muka bumi, ya, berbuat semua mereka. Lalu Allah mengatasi kerusakan, kekacauan di muka bumi ala perlakuan jin itu, tindak tanduk jin itu dengan mengutus para malaikat untuk mengatasi, ya, kondisi dan keadaan yang mereka lakukan. Mengutus para malaikat, termasuk jin, termasuk iblis. Iblis itu dari bangsa jin ya. Di surat Al-Kahfi kan Allah sebutkan, ya, kana minal jinni illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Kecuali iblis, jin itu berasal dari golongan jin, tetapi dia keluar dari ketaatan terhadap perintah Rabb-nya. Jadi punggawanya atau panglimanya jin itu ya iblis itu, lanatul alaih. Namun iblis ini tinggal hidup berada bersama di lingkungan para malaikat. Iblis ini ya tinggalnya hidupnya berada di lingkungan para malaikat. Makanya ketika Allah mengatakan wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ketika kami berkata pada malaikat sujudlah, berilah penghormatan kepada Adam, semuanya sujud, para malaikat itu kecuali iblis. Loh, kok ada di situ iblis? Kan Allah bicaranya pada malaikat. Kok ada illa iblis kecuali iblis? Berarti iblis ada di situ, gitu. Ya. Disebut dengan istisna ghair muttasil atau istisna munfasil. Pengecualian, ya, dari sesuatu yang bukan termasuk jenisnya. Jelas karena iblis itu bukan dari jenis malaikat, tapi ada di situ dia. Kenapa kok ada di situ gitu? Itu dia karena jabatan posisinya, kedudukannya, ya, sebagai panglimanya para jin itu. Maka para malaikat dan iblis ini untuk mengatasi, yang memiliki kekuatan yang besar untuk mengatasi berbagai kerusakan di muka bumi. Sementara itu, ya, setelah itu apa? Ya, Allah ingin menciptakan manusia. Maka mereka mengatakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Dan ingatlah ketika Rabb berkata pada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan dalam muka bumi seorang khalifah dari kalangan manusia, ya, yang akan mengurus bumi itu, yang akan memakmurkan bumi. Mereka berganti masanya gitu, saling mengurus, ya, generasi bergenerasi begitu. Jadi sebenarnya khalifah. Qalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau akan menciptakan satu makhluk yang berbuat kerusakan di atasnya dan mengalirkan darah? Malaikat berbicara seperti itu karena melihat historis yang ada sebelumnya. Yang dilakukan oleh jin itu banyak melakukan kerusakan dan menumpahkan darah, sehingga nanti disamakan manusia itu akan sama perlakuannya, perbuatannya seperti perbuatan jin, ya. Itu pertanyaan istibyan untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci dari hikmah Allah ingin menciptakan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi dan begitu seterusnya, ya. Nah, lalu terjadilah itu tadi, ya, perintah untuk beri penghormatan kepada Adam, dan iblis membangkang. Jadilah dia terkutuk. Nah, disitulah muncul dua yang saling mengajak, begitulah, ya. Yang satu, Allah Tabaraka wa Ta'ala setelah menciptakan Adam tadi
ingin membimbingnya kembali kepada kebaikan dan kebenaran, sementara iblis yang sudah dikutuk oleh Allah dengan sebab itu mengajak ya manusia dan jin itu sebanyak-banyaknya untuk menjadi pengikutnya. Nah, muncul tadi dua dai itu, dua penyeru itu, gitu. Nah itu tuh sumbernya di situ, asal muasalnya, gitu kan. Yad'u hizbahu. Iblis mengatakan yad'u hizbahu, Allah mengatakan yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Iblis mengajak golongan-golongannya untuk menjadi penghuni neraka. Sementara Allah katakan famanit tabahudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, maka tidak ada ya kekhawatiran, rasa takut pada dirinya, dan mereka juga tidak bersedih hati. Famanit tabai, yang satu Allah mengatakan famanit tabayhudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun, sementara yang iblis tadi mengatakan untuk mengajak semua ya pengikutnya dari golongannya menjadi penghuni ashabis sa'ir, ya, penghuni neraka jahanam. Jadi sekali lagi yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini tadi dua ya kubu dalam dakwah itu ya, yang mengajak kepada al-huda, petunjuk kebaikan, kebenaran ya, yang hak, kepada tauhid, kepada sunnah, kepada fitrah ya, ketaatan ya pada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sementara yang lain mengajak kepada ya kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan ya, kesesatan misalnya, kejahatan dan lain sebagainya. Sudah barang tentu jumlahnya sebelah kiri lebih banyak ketimbang yang benar tadi, yang kanan tadi. Nah, itu tentang asal muasalnya. Lalu kemudian berbicara tentang hadis ini, salah satunya adalah tentang keutamaannya, keutamaan dakwah itu sendiri. Bahwasanya orang yang mengajak kepada kebaikan dan kebenaran, dia akan mendapatkan pahala yang sangat berlipat ganda dan sangat besar. Ya, yang disebut dengan apa? Pahala berjamaah itu, sedekah jariyah yang berjamaah. Begitu pula sebaliknya, yang mengajak kepada kesesatan ya, juga akan menanggung dosanya, dosa jariyah, plus dengan dosa orang-orang yang mengikutinya. Nah, itu konsekuensinya demikian. Ya, kalau melihat kepada ayat-ayat Al-Quran bisa tentang masalah dakwah ya, sudah benar tentu tadi disinggung di awal bahwasanya di kalangan manusia dakwah itu diemban oleh para nabi dan rasul, para nabi dan rasul. Jadi untuk memakmurkan bumi ini ya, mereka dengan dakwah itu tadi oleh para nabi dan rasul. Sebaliknya generasi sebelumnya, generasi jin tadi, era jin tadi adalah oleh para malaikat langsung yang turun tangan. Sementara setelah eranya manusia, maka para nabi dan rasul inilah mendapatkan tugas ya untuk mengembalikan manusia kepada jalan kebaikan dan kebenaran. Ya. Maka diimbanlah tugas itu oleh semua para nabi dan rasul. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan seterusnya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Lanjutkan lagi oleh para nabi, para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, para ulama-ulama kaum muslimin, orang-orang sampai hari ini dan sampai hari kiamat kelak. Nah, begitu. Ya. Dan inti sari daripada dakwah itu adalah mengajak manusia untuk ibadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastanibu taghut. Kami telah mengutus, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan, mengajak mereka ya, sembahlah Allah dan jauhilah taghut, tinggalkan taghut. Gitu. Ubudullah, sembahlah Allah, taatlah kepada Allah ya, petunjuk tadi ya, huda itu, dan jauhilah taghut. Taghut itu ya iblis, setan dan bala tentaranya. Gitu. Ya, kita diperintahkan untuk mengikuti Allah oleh para nabi dan rasul, ibadah kepada Allah dan meninggalkan taghut, setan dan bala tentaranya.
Lalu metodenya pada umumnya itu ya 3, hikmah, mau'izah dan mujadalah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Surat An-Nahl ayat 125. Itu metode dakwah itu. Seluruh manusia kepada jalan Rabbmu, ya, menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Pertama bil hikmah, dengan hikmah. Dengan hikmah. Ya. Hikmah di sini diartikan dengan ilmu. Salah satu makna hikmah dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang benar. Gitu. Hikmah di sini. Ya. Dipahami sebagai ilmu. Ya, ilmu yang benar. Karena makna hikmah sangat banyak sekali. Salah satu terma dalam Al-Quran, ya, ayat Al-Quran dan dalam tradisi keilmuan Islamic Studies itu, kalimat hikmah salah satunya adalah yang mencakup banyak makna, sangat banyak maknanya, ya, 30 lebih makna kalimat hikmah itu. Nah, salah satunya adalah ilmu. Di sini ya dakwah dengan ilmu. Kemudian dengan mau'izah hasanah. Mau'izah itu nasihat. Mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Dan yang ketiga dengan mujadalah billati ahsan. Diskusi. Ya, munaqasyah. Dialog. Ya. Berdiskusi dan berdialog. Wala tujadil ahlal kitab illa billati ahsan. Janganlah kamu mendebat, berdiskusi dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Tetapi ujung-ujungnya apa? Meskipun 3 metode itu dilakukan, ya, secara bertahap, 1, 2, dan 3, ya, tapi ujung-ujungnya antara hidayah dan kesesatan itu mutlak berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang mengetahui siapa orang yang tersesat dari jalannya dan siapa orang yang mendapatkan petunjuk. Sehingga dalam ayat yang lain dikatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Kamu tidak akan mampu memberikan hidayah, petunjuk, meskipun kepada orang yang kamu inginkan, yang kamu cintai, tetapi Allah berikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Nah, lihat hidayah itu. Ya. Sekelas Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap saja Allah tidak berikan hidayah kepadanya untuk masuk Islam. Begitu kan? Tapi sebaliknya, sekelas pembegal, pembunuh 99 orang, genap 100 orang, Allah berikan hidayah di akhir hidupnya. Kan begitu. Ya. Jadi demikian, hidayah itu tangan Allah Taala. Tugas kita hanyalah menjalankan, ya, perintah mengajak kepada kebaikan dengan ilmu, ya, dengan berbekal ilmu, ya, dengan berbekal nasihat-nasihat yang baik, cara berkomunikasi yang baik, menggunakan bahasa-bahasa, diksi-diksi yang baik misalnya seperti itu, ya, agar orang mampu memahami dengan baik, ya, sehingga diharapkan tergugah hatinya untuk menerima kebenaran itu. Tetapi hasil akhir berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga hadis ini, ya, menguatkan tentang pentingnya kita untuk menjalankan tugas dakwah dan betapa besar balasan pahala yang Allah berikan kepada orang yang menunjukkan manusia kepada jalan kebaikan. La an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humurin na'am. Allah tabaraka wa taala berikan hidayah kepada seseorang melalui perantaraanmu, gitu, itu lebih baik bagimu, atau kamu akan mendapatkan balas yang terbaik
dari onta merah. Onta merah itu termasuk harta yang paling disenangi, disukai oleh bangsa Arab. Ya. Yang paling mahal harganya, yang paling bagus, yang paling menyenangkan. Sebagai kiasan dari dunia dan seisinya. Ya. Jadi buat mereka-mereka yang memiliki girah, semangat untuk berbuat baik, menjalankan kebaikan, sudah barang tentu ingin juga orang lain ya mengerjakan kebaikan yang sama, ya, baik dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan adab dan akhlak dan seterusnya. Ya. Ratusan bahkan sampai ribuan ayat, ya, semuanya berbicara tentang masalah dakwah. Karena salah satu ayat terbesar atau terbanyak adalah berkisar tentang kisah para nabi dan rasul, dan semuanya berputar dalam masalah dakwah. Nah, silahkan dikaji lebih dalam lagi perjalanan para nabi dan rasul dalam berdakwah. Ya kan? Sejak Nabi Nuh sampai Nabi kita Muhammad SAW dan sampai sahabat-sahabat Nabi, sampai imam-imam kaum muslimin dan seterusnya, semuanya itu ya sekian banyak panjangnya perjalanan ya sejarah umat manusia ya tidak lepas dari perjalanan dakwah, dinamika dakwah. Kenapa terjadi peperangan 27 kali perang pada zaman Nabi SAW, ya, bahkan dilanjutkan ya, pada zaman Umayyah dan Abbasiyah sampai terjadinya perang salib 1 sampai 8 edisi misalnya, ya, 7-8 edisi, semuanya tentang apa itu? Dakwah. Pertarungan peperangan antara dakwah yang hak dengan dakwah yang batil. Sampai hari ini. Dan sampai hari kiamat kelak. Ya. Maka kita mengambil peran ya di jalan yang benar, insyaallah taala wa bismillah. Demikian untuk kajian kita siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk dan hidayah untuk kita semua agar dapat menetapi kebenaran dengan sebaik-baiknya, istiqomah di atasnya sampai akhir hayat kita di kandung badan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.